Jadi bagaimana cara mengindoktrinasi pikiran jutaan orang? Dan teater Jesuit tentu saja adalah cara yang bagus untuk melakukan hal itu. Dan di sini Little Light Studio berbicara tentang beberapa pengakuan dari mereka yang terlibat dalam The Chosen. Hanya untuk menunjukkan bagaimana spiritualitas ini sebenarnya adalah sebuah spiritualisme. Tepat sekali. Di mana kita berbicara dengan orang mati. Dan sebagian besar episode dalam In This House atau banyak episode serial ini adalah di luar Alkitab. Ya, jadi itu berasal dari imajinasi. Tepat sekali, mungkin telah dilakukan melalui latihan untuk mendapatkan informasi tambahan. Benar, mari kita lihat. Dia benar-benar pergi dan mencari tahu di mana Lonnie Frisbee dimakamkan. Dan ini sangat menakutkan, apa yang dia lakukan. Sebelum saya mulai bekerja, saya pergi ke Katedral Kristus. Dan saya duduk di dekat makamnya, dan saya berdoa rosario bersamanya. Saya duduk dan berdoa bersamanya. Tempat di sebelah kanannya kosong, jadi saya harus duduk. Pada satu titik, saya bahkan berbaring karena saya pikir akan menarik untuk coba terhubung dengan cara tertentu. Ini mungkin informasi lebih daripada yang Anda butuhkan atau ingin Anda publikasikan, tapi itulah kebenarannya. Jadi saya selesai berdoa bersamanya dan saya berkata, Lonnie, saya ingin menghormatimu dengan film ini. Dan saya benar-benar ingin untuk membawa keadilan dan Anda tahu, wasiat atas karunia-karunia anugerah Tuhan dan kekuatan yang kamu tunjukkan selama kamu di bumi ini. Jadi jika ini adalah ide yang baik untuk membuat film ini, Mintalah seseorang untuk memberi saya tanda, beri saya sebuah tanda. Semoga Tuhan memberi saya sebuah tanda. Dan saat kata-kata itu keluar dari mulut saya, di belakang saya pintu katedral terbuka dan akord besar ini berbunyi sekitar 5 detik. Dari organ? Dari organ? Wow. Saya belum pernah dengar sebelumnya. Dan itu adalah organ yang dulu ada di sana, itu adalah organ yang sama yang ketika masih menjadi katedral kristal, organ ini dikirim keluar dan diperbaharui, tapi organ yang sama. Jadi saya mendengarnya dan saya seperti, oke, terima kasih untuk tandanya. Saya mengenakan jubah dan salib dengan mahkota kecil di atasnya. Salib Ksatria. 5 tahun yang lalu, saya dianugerahi gelar Ksatria oleh Ordo Militer Berdaulat Kuil Yerusalem. Saya agak lupa untuk sesaat. Pada dasarnya Ksatria Templar, itulah dia. Martin, pertama dia berbicara kepada orang yang sudah mati. Dan berdoa bersamanya. Nah, jika Anda berbicara dengan orang yang sudah mati, bukankah Anda benar-benar berdoa kepadanya? Ya. Dan mengatakan padanya bahwa dia ingin menghormatinya dengan hal ini. Dan apakah Alkitab melarang hal itu? Sangat-sangat jelas. Dilarang, kan? Nekromansi kalau tidak salah. Itu adalah ilmu nujum, ada hukuman mati atasnya. Jadi dengan kata lain, Anda berada dalam kondisi di mana Anda benar-benar merenungkan untuk berbicara dengan setan jika Anda mendapatkan jawaban. Jadi ketika dari katedral kristal, saya tidak tahu katedral kristal yang mana yang dia maksud. Tapi jika itu yang punya Robert Schuller, itu sangat masuk akal. Ada suara ledakan organ yang sangat besar yang merupakan konfirmasi dari dia. Jadi Martin, jika Anda bergantung pada tanda-tanda seperti itu, Anda berada di tempat yang sangat berbahaya karena setan akan memberi Anda tanda. Itu sangat penting karena kita harus berhati-hati. Allah dapat menggunakan hal-hal tertentu untuk menunjukkan arah padamu jika kita menginginkannya, tetapi hampir tidak pernah. Saya tidak berpikir bahwa itu akan berupa tanda fisik seperti ini. Itu akan berupa sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang yang mengatakan sesuatu. Atau Anda tahu, itu tidak akan menjadi tanda langsung seperti ini. Jadi saya perlu tanda apakah saya harus pergi dengan gadis ini meskipun saya sudah menikah. Jadi jika sesuatu yang luar biasa akan terjadi, seperti bunga mawar jatuh di depan saya saat ini, maka saya tahu bahwa saya harus tinggalkan istri saya. Atau harus ada sambaran petir. Dan Anda berkeliling untuk mencari badai. Dan Anda mendapatkan sambaran petir. Oke, itu tanda saya. Terima kasih atas konfirmasinya. Itu hal yang sangat berbahaya.
Tapi ada ayat yang sangat jelas yang mengatakan, tidak, Anda berada di tempat yang berbahaya, kan? Tepat sekali. Martin, ini adalah hal yang menakjubkan. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah individu yang bersatu. Dan dia memainkan peran Yesus. Dia memainkan peran Yesus. Berapa banyak orang yang telah dipengaruhi atau ya, seperti seri ini. Saya kira beginilah cara mereka. Anda tahu apa? Saya menonton bagian awal-awal sampai saya tiba pada bagian di mana Yesus meminta nasihat dari Matius dan mempraktekkan khotbahnya di hadapan Matius dan Matius meluruskannya. Dan Anda tahu apa? Saya tidak bisa melihat penghujatan ini lebih lama lagi lalu saya matikan. Dan saya tidak pernah menontonnya lagi dan tidak berniat untuk itu. Tapi sekarang dia mengakui bahwa dia seorang ksatria Templar. Bukankah itu bagian dari Jesuit juga? Tentu saja itu dikendalikan oleh Ordo Jesuit, ini wadah pemikiran yang sama. Jadi ini adalah serial Kristen? Ya, Tapi diperintah oleh Jesuit. ya. Dan hanya karena orang yang memegang kendali, mengambil buku Desire of Ages dan mengangkatnya, mungkinkah mereka yang termasuk dalam denominasi Advent akan berkata, kalau begitu tidak apa-apa, ayo. Semuanya. Ini sangat menipu. Ini video lainnya. Saya membuat acara tentang Yesus, yang 95% isinya bukan dari Alkitab. Sebagian besar isi acara ini tidak langsung dari Alkitab. Saya tahu kedengarannya mengerikan, tapi itu benar. Jika Anda menonton episode pertama musim pertama, hampir tidak ada yang berasal dari Alkitab. Jika Anda menonton episode 2 musim kedua, tidak ada yang berasal dari Alkitab. Episode 3, tak satu pun yang berasal dari Alkitab. Episode 4, sebagian besar bukan dari Alkitab. Saya pikir saat mereka melihat versi Yesus yang digambarkan, ia memiliki celah sebagai manusia, seperti ia sangat mudah bergaul dan murah hati. Dan saya pikir orang perlu melihat sisi Yesus yang seperti itu, karena kita telah banyak dicekoki dengan versi Yesus yang hanya peduli pada perilaku kita. Di setiap episode ceritanya mendorong kembali ke hal itu. Jadi semuanya tidak ada dalam Alkitab. Orang-orang Mormon juga terlibat di dalamnya dan dia tidak memiliki kekurangan. Dan jika Anda melihat kekurangannya, Anda bisa mengidentifikasikan diri dengannya. Saya pikir dia tanpa celah, Martin. Dia adalah satu-satunya individu yang tidak berdosa. Mereka sekali lagi merendahkan Yesus kepada kita dan bukannya membawa kita kepadanya.